kalau dari Bea Cukai ini saya lihat ini dari teman-teman Bapak Bea Cukai ini, alhamdulillah responnya bagus ya, respect dan responnya agak bagus sekali. Kalau kemarin kita lihat Pak Beni itu melakukan konferensi pers, memang dari konferensi pers itu beberapa pihak ada yang merasa tersinggung dan akhirnya kita lihat ada jawab-jawaban melalui inilah yang kita lihat di medsos juga banyak tersebar. Tapi mengenai jawab-jawaban dari Pak Beni dan kepada Kementerian Keuangan itu menurut saya kita tidak usah terlalu ikut memanaskan ya, itu hal yang lain. Tapi kita ambil sisi positifnya. Dari sisi positifnya ini alhamdulillah ada progres yang baik ya. Kemudian ada progres yang baik antara lain Surabaya di 1-2 minggu ini juga sudah mulai bergerak. Akhirnya kemarin itu langsung disidak yang juga sudah saya ceritakan, disidak beberapa PJT, beberapa TPS dan masing-masing PJT diminta untuk melakukan ini. Diminta untuk melakukan signing dokumen, akhirnya masing-masing melakukan signing dokumen dan pajaknya itu di kisaran 300-400 ribuan seperti yang kemarin saya sampaikan itu. Pajaknya di kisaran 300-400 ribuan, dan kemudian akhirnya viral juga kemana-mana. Kayaknya itu juga menjadi tekanan tersendiri buat Bea Cukai dan singkat cerita beberapa kali pemeriksaan kemudian pajaknya turun dari tadi di kisaran 300-400 ribu turun menjadi 150 ribu. Tapi batasan pakaiannya ya batasan pakaiannya itu kan 20 baju. Nanti kalau lebih dari itu ada beberapa PJT yang disita. Itu kita juga melakukan keberatan atas itu. Surabaya melakukan keberatan. Akhirnya terus berproses. Kemudian tadi ternyata sudah ada PJT yang melakukan karena dikawal oleh Bea Cukai supaya semua nggak salah, melakukan CN, submit data dan dikawal juga oleh Bapak Bea dan Cukai. Kemudian ininya berubah, yang tadinya hanya 20 menjadi 30 potong baju begitu. Kan sifatnya baru simulasi. Kalau dalam pemeriksaan itu kok ada lebih dari 30, dus ini nanti dulu yang pasti yang di bawah 30 aja dulu begitu. Tapi kisaran pajaknya juga sudah turun, jadi di angka sekitar 70-80 ribuan. Itu kabar positifnya. Tetapi saya infokan bahwa sampai dengan hari ini belum ada satu PJT pun yang ngurus satu kontainer full. Sifatnya baru simulasi, baru tes 10 atau 20 box yang diperiksa, 10-20 box yang diperiksa. Dan seperti ini juga kita pahami, saya pahami. Karena kenapa? Karena Bea Cukai juga sembari meraba. Nunggu ini aturan dari Kemendak nih, Kemendaknya juga ngapain nggak ngeluarin segera, nggak merilis revisi yang katanya minggu ini sampai sekarang belum gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap mengawal kasus ini agar segera bisa normal seperti sedia kala ya, seperti itu. Juga kita kawal besaran pajaknya. Kalau besaran pajaknya katakanlah masih di angka ya yang wajar-wajar lah, insya Allah masih masuk akal seperti itu. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Kalau ada beberapa tanggapan monggo bisa disampaikan. Loh, itu aku tadi barusan nelpon sama yang PJT Semarang, katanya dapat info bahwa satu kontainer tuh berapa sih biayanya untuk turun di satu kontainer? Maksudnya gimana, Pak? Tadi aku nanya sama Pak Agus. Bagaimana, ada perkembangan? Ada. Surabaya sudah bisa tapi biaya kontainernya yang mahal sampai 200 juta, bener nggak sih? Oh, belum Pak. Yang 200 juta itu justru di gudangnya Pak Agus sendiri. Oh, dia kena 200 juta? Iya, tapi karena segitu akhirnya nggak diproses dulu. Kontainer pendek itu malah begitu. Itu malah awal dulu, dan kita masih carikan solusi. Itu di awal itu udah sekitar hampir 2 bulan yang lalu kalau kasus itu, tapi memang tidak kita blow up saja.
Cuman kalau perkembangan terbaru saat ini ya kisarannya seperti itu. Kalau memang kisarannya hanya di sekitar 70, 80 dan sebagainya, 70-80 ribu ya itu sudah masuk akal. Hanya saja kita juga yang kita dorong itu agar sama sekali tidak ada penyitaan, cuman barang pribadi kok mau diapain tuh disita. Wah, kali cuma dibakar. Sementara buat PMI ini kan nilai bukan, ada kalanya itu bukan nilai barang bekas atau barunya. Ada kalanya itu berkaitan dengan histori. Seperti ada beberapa pengirim itu yang sampai PMI-nya tuh meninggal di Malaysia. Kemudian anaknya yang di Indonesia, Pak minta tolong Pak dikirimkan bajunya, itu kenangan yang luar biasa. Kan nilainya juga sudah bukan lagi duit kalau udah seperti itu. Jadi itu yang kita cermati ya, itu nilai histori ya. Iya, jadi bukan cuman sekedar baju bekas gue dan sebagainya, tidak. Nah, itu yang kita dorong ke Bea Cukai. Dan kita juga sudah diskusi dengan Pak Beni ya. Insya Allah saya juga akan menghadap di 1-2 hari ini. Saya kirim fotonya ke Mr. Z kalau saya sudah dengan Pak Beni itu. Pak Beni menyatakan, loh kok begitu? Saya itu ikut sidang kabinet dengan Pak Jokowi. Dan maunya Pak Jokowi itu nggak begitu kok ada penyitaan. Maunya Pak Jokowi itu dengan adanya relaksasi itu justru lebih mudah. Kalau dulu katakanlah TKI ngirim ada 50-60 potong baju, ya udah yang 10 dikasih pembebasan, yang lain pokoknya kena pajak ya atas ini, yang lain ini jadi bebas. Itu aja. Sementara kan yang ada di lapangan yang lebih dari ini disita. Ini yang kita sedang masih berjuang, masih berproses agar hal itu tidak dilakukan. Ini kan benar-benar barang pribadi. Lagian ya itu tadi kembalinya, keperluannya apa sih disita begitu. Bahkan ini ada customer saya ini juga, saya cerita ya, di Mr. Z bisa saya kirim fotonya. Itu HP disita, SPBL, HP second itu. Loh ini gimana ini? Makanya itu kita juga mengajukan keberatan. Dengan kata lain, ini masih berproses, tapi arahnya sudah baik, ya kan? Langkah-langkah Bea Cukai yang dilakukan oleh bapak-bapak Bea Cukai buat saya juga luar biasa. Tapi yang saya lihat kurang ada sambutan kerjasama yang baik justru dari Kemendak, karena revisinya tidak kunjung muncul. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi belum ada satu paket pun dari PMI yang keluar dari pelabuhan ini sampai sekarang nih. Belum ada satu kontainer pun yang diproses utuh satu kontainer. Yang ada kali 15 dus, 20 dus. Itu mungkin yang sudah dilakukan di Surabaya 15 dus, 20 dus mungkin 20 dus. Sebentar. 15 dus, 20 dus mungkin sudah bisa keluar. Tapi kalau cuma 15 atau 20 dus, mungkin oleh kargonya juga belum dikirim ke yang punya barang. Karena kan ini nggak memungkinkan, yang satu di Lampung, yang satu di ini, yang satu di ini, nggak ekonomis, nggak efisien. Ini tetap masih nunggu yang terbaik seperti itu. Ya. Oh, jadi belum ada pergerakan secara apa total dari pelabuhan ya, belum ada ya barang ya? Belum Pak, belum. Nah, terus sampelnya itu untuk apa sebenarnya? Ngambil sampel-sampel 10, 15 itu untuk apa? Itu bukan sampel Pak, simulasi untuk sending datanya dan sebagainya. Coba 5 dus dulu kan gini, kan kemarin itu jawaban dari Pak siapa Justinus Prastowo itu adanya tidak diproses karena PJT itu tidak melakukan CN. Sementara PJT tidak melakukan CN karena takut disita, dan itu sudah terjadi atas dokumen yang lalu yang juga disita, yang juga keluar dokumen kita. Makanya karena PJT tetap nggak mau melakukan sending sebelum ada perbaikan peraturan. Istilahnya nggak perbaikan peraturan sih Pak. Sebelum peraturan dikembalikan ke awal. Yang terjadi kan sekarang peraturan dirubah, perubahannya belum keluar, tapi kargo udah asal sita aja. Itu kan kita nggak mau seperti itu Pak. Begitu, akhirnya yaudah kata Bea Cukai, kami kawal, coba sekarang ini diajari gitu Pak. Tetapi arahnya sudah lebih baik. Yang kerasa drastis itu yang tadinya kena di sekitar 300-400 turun jadi 150.000. Kemudian turun lagi sudah ada yang angka 70-80.000, dan kami tetap minta
dikembalikan ke yang awal karena yang awal itu tidak sebesar itu begitu. Demikian mungkin Pak info Oke. sejelas info Ini itu. kita Ya. menunggu ya. Ini kita menunggu peraturan baru atau menunggu dikembalikan ke awal. Kalau memungkinkan dikembalikan ke awal kita tunggu itu. Tapi seandainya itu tidak mungkin ya kita lihat peraturan baru yang keluar dan kita berharap bahwa peraturan baru yang keluar itu tidak lebih menyulitkan dibandingkan yang awal. Minimal dengan yang awal aja kita sudah luar biasa ini bisa berjalan dan sudah luar biasa bersyukurlah begitu. Maka sembari kita pantau ini. Jadi seharusnya kan semacam relaksasi. Namanya relaksasi di mana-mana kan merelakan ya, membuat rileks. Seharusnya kan membuat enak, tapi jangan sampai malah aneh. Berarti kalau yang tadinya relaksasi tujuan dari Pak Presiden itu lebih mudah, dan kita lihat juga dari kalimatnya Pak Zulhas juga udah nggak apa-apa, udah nggak ada kena biaya apa-apa lagi, udah gini dan sebagainya. Itu kan berarti kan semangatnya untuk lebih mempermudah. Kalau ternyata justru lebih susah dari yang awal, berarti ini salah alamat dan itu yang terus harus kita kawal. Seperti itu Pak. Cuman kalau saya pribadi, saya amat mengapresiasi dengan langkah yang telah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani, Pak Sekolani, dan bapak-bapak juga yang lain. Hanya saja kita minta untuk pihak Kemendak juga bisa semakin kooperatif lah agar masalah ini satu tidak masuk ke ranah politik dan yang kedua bisa selesai dengan baik seperti itu. Toh ini ya punya anak bangsa semua. Ya. Kan, gitu Pak. Oh.